Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana Touka dan Hijiri akhirnya mencapai pemahaman penuh ya. Nah, di episode kali ini, setelah semua obrolan serius, saatnya buat sedikit santai. Kita bakal lihat gimana para pahlawan kita berinteraksi buat pertama kalinya sebagai satu kelompok. Siap-siap dong, karena ini bakal jadi episode yang super lucu, hangat, dan penuh dengan momen-momen tak terduga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai dari momen di mana Itsuki lagi ngefangirl abis-abisan ke Seras. Dan Hijiri, kakaknya yang pinter itu malah ngasih kuliah singkat soal filosofi kecantikan. Katanya, kecantikan sejati itu bukan cuma soal muka, tapi juga soal keanggunan dan jiwa yang mulia. Touka dan Itsuki yang dengar ini cuma bisa nyimpulin. Oh, intinya cewek cantik tapi kelakuannya jelek itu gak asik kan? Hijiri lalu ngakuin kalau Seras itu beneran memenuhi semua standar kecantikan sejatinya. Tapi nasehatnya ke Itsuki, jangan muji-muji terus, nanti orangnya gak nyaman, malah bikin Seras jadi makin canggung. Melihat Seras mulai panik, Mulin langsung beraksi. Dengan sangat cerdik, dia ngalihin perhatian. Dia nanya ke Itsuki, kalau aku gimana? Cantik gak? Itsuki dengan jujur jawab, kamu itu kayak tipe kakak cewek yang ceria dan cantik. Munin yang seneng banget dengar ini, langsung meluk Itsuki. Bikin Itsuki sampai susah napas. Bener-bener pencair suasana yang handal ya si Munin ini. Setelah itu, perhatian Hijiri pindah ke Pigimaru. Dia natap si slime imut itu dengan penuh minat. Terus, dia natap Touka. Dan disinilah terjadi salah paham paling kocak di seri ini. Hijiri, yang otaknya intelektual banget, mikir kalau dia udah mecahin teka-teki. Dia nanya ke Touka, Lord of the Flies ya, sekarang aku ngerti. Nama itu referensi dari novel Golging kan? Maksudnya Hijiri, dia ngira Touka milih nama samaran Lord of the Flies. Karena Pigimaru yang mirip babi itu ngingetin dia sama kepala babi di novelnya. Tapi Touka, dia sama sekali gak nangkep referensi itu. Dia ngira Hijiri lagi nanyain nama Pigimaru. Jadi, dengan super polosnya, dia jawab, bukan, namanya Pigimaru soalnya dia bulat kayak babi dan suaranya kayak babi. Hahaha, bener-bener gak nyambung. Hijiri nanya soal A, Touka jawab soal Z. Hijiri yang denger jawaban polos ini cuma bisa diem sesaat, terus dengan sopan bilang, oh begitu ya, nama yang bagus. Setelah kesalahpahaman kocak itu, dia dan Itsuki yang penasaran langsung mulai nyolek-nyolek Pigimaru. Dan Pigimaru meluarin suara-suara imut setiap kali dicolek. Mereka berdua kelihatan seneng banget, kayak anak kecil yang baru nemu mainan baru. Tapi pas lagi asik-asiknya main, Itsuki tiba-tiba ngamuk. Dia ngeluh, ini nggak adil, kita abis berantem mati-matian, kamu malah santai-santai sama slime imut dan kuda poni lucu. Dia cemburu sama Pigimaru dan Slay. Touka yang dengar ini cuma bisa bingung mau jawab apa. Bener-bener momen yang nunjukin kalau mereka semua ini sebenarnya cuma remaja biasa. Momen santai mereka akhirnya selesai pas pasukan dari Mira datang buat ngejemput mereka. Dan karena topengnya Touka udah hancur, Touka untuk sementara pakai topengnya Munin. Begitu semua udah naik ke kereta kuda, suasananya langsung jadi tenang. Touka nyuruh semua orang buat istirahat. Itsuki, yang udah capek banget pakai skillnya, langsung masuk kantong tidur dan zzz, pules seketika. Munin dan Hijiri juga ikutan tidur. Touka bahkan sampai pakai sihir sleep ke Seras biar dia bisa benar-benar istirahat. Touka jadi satu-satunya yang melek. Sambil nunggu, dia sempat nanya ke Seras dan Munin soal kesan mereka ke Takao bersaudara. Dan mereka berdua setuju kalau Hijiri dan Itsuki itu bisa dipercaya. Pas mereka bangun, suasana jadi lebih cair. Itsuki yang ngelihat Slay langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia meluk-meluk Slay dan ngajak ngobrol. Gila, kok kamu bisa seimut ini? Katanya. Slay juga kelihatannya senang banget sama Itsuki. Bener-bener duo yang menggemaskan ya. Tapi pas lagi asik-asiknya main sama Slay, Itsuki tiba-tiba ingat sesuatu yang penting. Dia bilang ke Hijiri, Aneki, kita harus kasih tahu Mimori soal barang-barang sihirnya Erika yang belum selesai. Dan disinilah kita dapat plot point baru yang super penting.
Hijiri ngejelasin kalau Erika itu lagi nyiptain item sihir khusus buat ngelawan Vicious. Dan pas mereka di sana, Hijiri sempat ngasih saran ke Erika yang katanya langsung bikin Erika dapat pencerahan gede. Jadi, ada senjata rahasia baru yang lagi dibikin. Erika sempat bilang mau ngabarin kalau udah selesai, tapi dia ragu familiarnya bisa nyampai. Ini artinya mereka mungkin harus balik lagi ke sana. Setelah itu, Itsuki, kayak kakaknya, juga minta maaf ke Touka karena dulu gak ngebela dia. Touka, buat ngalihin suasana, langsung nanya soal item unik yang didapat para pahlawan. Hijiri ngejelasin, kalau kebanyakan item unik itu cuma berguna di awal-awal aja, kayak paket pemula yang kekuatannya gak nambah pas naik level. Itsuki lalu balik nanya soal item uniknya Touka. Tapi bukannya ngejelasin, Touka malah langsung ngeluarin segunung permen dan cemilan dari dunia lama. Ternyata, kantong kulit ajaibnya itu bisa ngeluarin makanan secara acak. Inilah rahasia gimana dia bisa selamat di reruntuhan pembuangan. Itsuki yang ngelihat ini jelas langsung ngamuk lagi. Gak adil teriaknya. Tapi setelah itu, mereka semua langsung asik nyobain cemilan-cemilan itu. Momen ini jadi momen nostalgia yang manis banget. Itsuki ingat neneknya pas makan permen Ramune. Dan dia juga jadi sadar kalau dia bisa seneng di mana aja selama ada kakaknya. Bener-bener dalam ya. Dan disinilah kita dapat momen suap-suapan yang super imut. Itsuki minta disuapin dendeng sama Hijiri. Seras yang ngeliat ini, diem-diem ikutan ngambil cemilan. Kayaknya mau nyuapin Touka juga, tapi pas ketahuan langsung malu-malu kucing. Touka yang lihat ini ngegodain dia. Nanti aja ya, kalau lagi gak ada orang, bikin Seras makin merah mukanya. Nah, interaksi canggung tapi manis ini jelas bikin Takao bersaudara jadi super kepewo. Itsuki, yang gak bisa nahan rasa penasarannya, langsung nanya blak-blakan. Kalian berdua pacaran ya? Dan Touka, dengan tidak ragu-ragu ngaku. Dia bahkan dengan jujur ngejelasin hubungannya sama Seras di depan Hijiri dan Itsuki. Itsuki yang dengar ini sampai gugup dan mukanya merah. Wah, jadi beneran serius ya? Akhirnya hubungan mereka resmi di depan para pahlawan lain. Setelah semua momen santai dan pengakuan ini, perjalanan mereka akhirnya selesai. Mereka sampai di perkemahan pasukan Mira. Tapi, cerita gak berhenti di situ. Di akhir bab, narasi tiba-tiba pindah ke Yasu Tomohiro. Yasu lagi ada di dalam kereta kuda, numpang sama serombongan pengungsi dari Mira yang mau pergi ke Yonato. Pengungsi ini kabur gara-gara serangan tentara putih kemarin. Mereka cuman orang-orang biasa yang pengen nyari aman. Rombongan ini dipimpin sama mantan tentara bayaran yang baik hati. Dia nemuin Yasu yang lagi sendirian di jalan terus maksa dia buat ikut biar aman. Yasu pun setuju, soalnya ini pas banget sama tujuan barunya, yaitu belajar soal orang-orang di dunia ini. Tapi, perjalanan ini gak gampang buat Yasu. Dia masih punya trauma berat gara-gara disiksa sama Orde ke-6. Dia sering ngalamin mimpi buruk soal kuku yang dicabut dan jari yang dipotong. Tapi untungnya, kebaikan hati para pengungsi ini sedikit nenangin dia. Dalam hatinya, Yasu masih bingung. Dia ngira Ayaka dan yang lain lagi jalan ke utara buat ngelawan Raja Iblis. Dan dia pengen gabung. Tapi masalah terbesarnya adalah kurangnya informasi. Tanpa internet, tanpa TV, nyari tahu apa yang terjadi di tempat lain itu susah banget. Dia benar-benar buta soal situasi perang yang sebenarnya. Dan keterbatasan ini malah jadi kayak refleksi soal dunia lamanya. Dia sadar, hidup tanpa harus terus-terusan ngecek berita di handphone itu ternyata melegakan. Dia ngerasa kalau di dunia lamanya internet itu bikin dia jadi males mikir sendiri dan gampang banget kepengaruh sama omongan orang lain. Ini benar-benar momen kesadaran diri yang dalam banget dari Yasu. Pas Yasu lagi asik banget ngelamun, tiba-tiba ada yang nyolek lengannya. Pas dia nengok, ternyata ada seorang gadis kecil yang lagi jongkok di depannya, natap dia dengan rasa penasaran. Dan inilah awal dari interaksi baru buat Yasu. Gimana Billy Zoners? Episode kali ini bener-bener beda banget temponya ya. Kita bisa lihat perkembangan karakter Yasu yang luar biasa. Dia udah gak lagi sombong kayak dulu, tapi berubah jadi pengamat yang pendiam dan penuh penyesalan. Selain itu, kita juga dikasih gambaran soal kehidupan orang biasa di tengah perang. Mereka bukan cuma korban, tapi juga punya ketakutan, harapan, dan pendapat mereka sendiri. Hal ini bikin dunia ceritanya terasa makin hidup. Refleksi Yasu soal internet juga ngena banget buat kita yang hidup di zaman sekarang. Rasanya kayak kritik sosial yang halus, tapi nusuk tajam. Dan sekarang, dengan munculnya si gadis kecil, perjalanan Yasu buat belajar soal orang lain akhirnya benar-benar dimulai.
Pertanyaannya, apa yang bakal terjadi di antara mereka? Dan kemana takdir bakal ngebawa Yasu selanjutnya? Nah, kita balik lagi ke momen di mana Yasu duduk diam di dalam kereta. Tiba-tiba, seorang gadis kecil bernama Yuri dengan polosnya nyamperin dia sambil nawarin sepotong roti. "Makan yang banyak biar cepet sembuh ya, kakak," katanya sambil nyodorin roti itu. Yasu awalnya ragu, tapi ibu Yuri dan penumpang lain dengan hangat nyuruh dia buat nerima. Dia pun sadar kalau ini benar-benar kebaikan hati yang tulus. Dia makan roti itu dan momen kecil ini benar-benar nyentuh hatinya. Ini pertama kalinya dia ngerasain kebaikan tanpa pamrih. Tapi momen tenang ini nggak bertahan lama. Tiba-tiba, karavan mereka diserang sama monster bermata emas. Para tentara bayaran di rombongan itu langsung siap-siap tempur. Yasu secara refleks mau ikut bantu, tapi seorang tentara bayaran tua ngelarang dia. "Lukas para itu mau berantem," katanya. Dan disinilah momen paling krusial buat Yasu terjadi. Dia udah mau bilang, "Aku ini pahlawan," tapi dia langsung nahan diri. Dia dalam hati mikir, "Pahlawan? Aku cuma ngira aku pahlawan. Gara-gara itulah aku jadi sombong." Bener-bener momen kesadaran diri yang dalam banget. Nggak bisa berantem, Yasu malah dikasih tugas buat ngejaga Yuri di dalam kereta. Dia cuma bisa pasrah, ngerasa kalau dia cuma ngikutin arus lagi. Jangan-jangan aku nggak berubah sama sekali ya. Aku cuma balik lagi ke titik nol, pikirnya. Dia bener-bener lagi krisis identitas. Tapi pas lagi galau-galaunya, dia lihat pemandangan yang luar biasa. Ibu Yuri, meskipun bahunya sendiri gemeteran ketakutan, masang senyum paling berani buat nenangin anaknya. "Lihat ibu masih senyum kan? Artinya kita bakal baik-baik aja," katanya. Yang lihat ini bener-bener kagum. Berani banget, ternyata orang baik itu beneran ada ya, pikirnya. Pertarungan di luar pun selesai dengan cepat. Para tentara bayaran berhasil ngalahin monster-monster itu. Dan perjalanan mereka lanjut lagi. Gimana Billy Zoners? Bener-bener episode yang ngasih banyak pelajaran ya. Kita lihat gimana Yasu lagi ada di fase transisi yang super sulit. Dia udah buang kesombongannya, tapi dia juga kehilangan semua kepercayaan dirinya. Proses perubahannya benar-benar realistis. Dan di episode ini, kita juga jadi mikir lagi soal arti pahlawan. Bukan Yasu yang punya skill OP, tapi para tentara bayaran dan si ibu tadilah yang nunjukin keberanian sejati. Perjalanan Yasu masih panjang. Dia harus ngebangun lagi identitasnya dari nol. Tapi, dengan melihat kebaikan dan keberanian orang-orang di sekitarnya, kayaknya dia udah ada di jalan yang benar. Tulis semua prediksi kalian di bawah. Apa yang bakal terjadi sama Yasu selanjutnya? Jangan lupa like, share, and subscribe channel Billy Zone. Biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.